This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Halo. Hai. Asik ya kita ketemu lagi di online church Star Kids yang super keren ini. Yes, I can't wait for amazing Bible story. Oke, kita mulai dengan tebak-tebakan aja ya. Oke, siap. Pilih angka yang ada di dalam pikiranmu. Pilih angka dari 1 sampai 10, lalu tambah dengan angka 3, tambah 2, tambah 5, dikurangin dengan angka yang sudah dipilih. Aku tebak hasilnya adalah 10, ya kan? Wow, hebat ya kamu. Oke, yuk kita ibadah online Star Kids yang super keren dulu ya. Oke, Bible, check. Fokus, konsentrasi, check. Teman-teman, ayo keluarkan suaranya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh ya, gimana kalau teman-teman tulis di chat YouTube, ayo tulis, wow keren, aku suka, semangat, dan lain-lain. Lalu klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Supaya semakin banyak anak-anak yang mengikuti ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolong kami untuk bisa beribadah dengan tertib sampai akhir. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan. Dan berbicaralah pada kami melalui firman Tuhan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Friends, let's praise and worship God. Let's go! My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve.
What a mighty God we serve. And freeze. Let's jump. Lompat, 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 Take it lompat. down. Take it down. Take it down. Take it down. Step To the right, and step to your left. and praise. And praise, and praise, and praise. Let's jump. Lompat, lompat, lompat. Take it down. Take it down, Take it down. Take it down. step to the right, step to your left. And praise, and praise, and praise, and praise. Teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Yuk, siapkan hati kita mau menyanyikan yang terbaik untuk Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Hahaha, asik, asik. Hahaha, asik. Hahaha. Aduh. Tadi aku mimpi apa ya? Ada ketawa-ketawanya. Ada aneh-anehnya ya. Apa ya? Wah, nampaknya Edgar lagi bingung ya. Kenapa Edgar? Aduh, tadi itu aku mimpinya seru banget loh. Tadi apa ya mimpinya? Pokoknya tuh seru sekali. Seru ya Edgar ya? Pasti kalau yang seru gitu mimpi yang bikin Edgar happy dong ya. Tapi mimpi apa ya Edgar ini? Ya, aku juga lupa. Penasaran nih, aku mimpi apa ya tadi? Edgar, di Alkitab juga ada nih yang sedang penasaran seperti Edgar. Ingin tahu apa mimpinya itu. Oh ya? Lalu apakah akhirnya dia tahu apa mimpinya? Kalau gitu kita sama-sama ya pelajari dalam kisah di Alkitab Superbook kita. Tapi sebelumnya nih ada satu kata dulu yang mau kalian pelajari. Kata ini adalah omniscient. Oh,
Omniscient? Apakah arti dari omniscient? Omniscience itu artinya maha tahu. Kalau menurut Edgar nih, siapa sih yang maha tahu itu? Allah maha tahu. Oh, jadi God is omniscient. You're right, clever boy. God is omniscient. Allah maha tahu. Dia tahu segalanya karena semua diciptakan oleh Allah. Yang percaya, coba nih di sini nih, termasuk Edgar. Katakan amin. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kisah Alkitab yang menjelaskan bahwa Allah itu maha tahu. I can't wait. Pasti seru. Pasti Edgar. Kita sudah mendengar bagaimana Allah memelihara Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego di negeri pembuangan saat bangsa Israel dikalahkan oleh Babel. Dan mereka dibuang ke Babilonia. Ya, aku ingat bagaimana Daniel menolak makanan dan minuman dari raja dan Allah memberkati Daniel dengan ajaib. Selain Allah pelihara dengan kesehatan, Allah membuat mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Hebat sekali Edgar masih ingat. Hingga ya Allah itu memberi kemampuan, memampukan Daniel dan teman-temannya ini dapat bekerja untuk melayani raja dengan baik di dalam kerajaan Babel ini. Padahal mereka adalah orang Israel yang sedang menjadi budak atau tawanan bangsa Babel yang telah mengalahkan Yehuda atau Israel. Itu sangat membanggakan ya. Sesuatu yang tak mungkin sebenarnya budak atau tawanan tetapi bisa dipercaya menjadi pegawai raja. Amazing! Ya, amazing sekali. Dan sekarang kita lanjutkan kisahnya di dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 48. Adik-adik nanti bisa membacanya di rumah ya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Raja Nebukadnezar seperti Edgar. Tetapi Raja Nebukadnezar ini tidak tahu apa yang menjadi mimpinya. Hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur lagi. Wah, kalau seorang raja bermimpi dan membuat dirinya gelisah hingga ia tidak dapat tidur, pasti ia bermimpi sesuatu yang serius tuh. Betul. Dalam gelisah hatinya, sang raja ingin mengetahui apa mimpinya itu dan ia ingin tahu arti dari mimpi itu. Lalu raja memanggil orang-orang yang berilmu, yang pintar, ahli-ahli jampi, ahli-ahli yang hebat, ada juga ahli sihir dan orang-orang yang pintar lainnya di Babel untuk menerangkan kepada raja apa itu mimpinya, apa itu artinya. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Oh, begitu ya cara Raja Nebukadnezar untuk mengetahui mimpi dan arti dari mimpi itu. Dikatakan oleh Raja Nebukadnezar, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan aku hancurkan. Jika kamu tidak dapat memberitahukan mimpi itu dan dengan artinya, maka kamu akan menerima balasan. Tetapi bila kalian tahu apa mimpiku beserta dengan makna arti dari mimpi itu, maka aku akan memberikan hadiah kepada kalian. Wow. Tenang dulu dong Raja. Kok langsung mengancam seperti itu ya? Para kasdim atau orang-orang yang pintar itu kemudian menjawab raja,
tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku. Dan tidak ada dan tidak akan pernah seorang raja bermimpi dan kemudian kami harus mengetahui mimpi itu dan bahkan mengartikannya. Kuasa manakah yang dapat menolong untuk bisa mengetahui mimpi itu? Tak ada seorang pun yang berilmu, yang memiliki ahli, kemampuan di negeri ini yang dapat menolong apa yang diminta Tuanku Raja. Ini terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja. Waduh, jawabannya sangat to the point. Langsung menjawab apa adanya. Pasti sang raja akan marah tuh. Benar sekali Edgar. Maka raja menjadi sangat geram. Wajahnya murka karena hal itu. Kemudian diperintahkannya. Kalau begitu, lenyapkan saja semua orang yang bijaksana ini di Babel. Percuma ada mereka. Dan ini juga termasuk atas Daniel dan teman-temannya itu. Mereka terancam akan dilenyapkan. Loh, aduh bahaya ini. Apa yang harus dilakukan? Ini hal yang sangat tidak mudah loh untuk mengetahui mimpi dan artinya. Maka Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego kemudian mereka bersepakat berdoa memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit supaya mereka diberitahukan oleh Allah rahasia mimpi itu dan supaya juga Daniel dan teman-temannya ini tahu arti dari mimpi itu supaya mereka jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang ada di Babel itu. Itu tindakan yang tepat sekali. You're right guys. God is omniscient. Allah maha tahu. Pasti Allah tahu apa mimpi sang raja dan arti dari mimpi itu. Baiklah, kita saksikan saja ya. Apakah mimpi sang raja Nebukadnezar itu dapat diketahui? Apakah ada orang yang tahu arti dari mimpi sang raja ini? Kita saksikan. King Nebuchadnezzar had a dream that he could not remember. It happened like this. God blessed Daniel and his friends. He gave them wisdom to understand the hardest assignments. The king himself tested them at the end of their 3 years of training. He was pleased. They were 10 times better in everything than all the wise men in the kingdom. King Nebuchadnezzar and the Babylonians worshipped idols. They made idols of wood and stone, and they believed that their dreams were messages from their idols. One night, King Nebuchadnezzar had a dream. When he awoke the next morning, he was very disturbed. He knew he had dreamed about something important, but he was even more upset because he could not remember the dream. The king called his wisest advisors and interpreters before him. "I had a dream last night," he said. "Tell me what it means." "But we don't know what you dreamed," they replied. "Tell us your dream, then we can tell you what it means. Otherwise, how could we interpret it?" The king became very angry. "If you were really the wisest men in Babylon, you would know what I dreamed," he said. Twice the wise men asked about the dream, but the king could not remember. He became so angry that he ordered that all the wise men in the empire were to be killed. Daniel and his friends were not among the men who had been called before the king, but they were among those who would be killed. When they heard about it, Daniel talked to Arioch, the captain of the king's guard. Daniel asked Arioch to explain what was wrong. Then Daniel went before the king. He asked Nebuchadnezzar for time to discover the dream and what it meant.
Daniel and his friends spent that night in prayer. As they prayed, God gave Daniel a vision. He showed Daniel the king's dream and told Daniel the meaning. The next morning, Daniel hurried to Nebuchadnezzar's palace. He told the king exactly what he had seen: a huge statue with a head of gold, a chest of silver, thighs of bronze, legs of iron, and feet of iron mixed with clay. A rock from heaven fell and crushed the feet. The whole statue fell over and was destroyed. Then Daniel explained the meaning to Nebuchadnezzar. The dream had predicted the future. King Nebuchadnezzar was a strong king, but someday his kingdom would fall from power. The king of another country would take over. Later, still another kingdom would take over. Each kingdom that came into power would be weaker. Finally, God would set up his kingdom, a kingdom that would never end. None of the idol-worshipping advisors had been able to tell the king his dream. Only Daniel's God could do that. "Your God is the true God," Nebuchadnezzar told Daniel. Finally, the king made Daniel governor over Babylon. In this position, Daniel could help others know about the God of heaven. Of all the wise men of Babylon, only Daniel and his friends had asked God for help. God heard them, and he told them everything they needed to know. God will hear you too. When you need answers to difficult questions, he is always ready to help you. Praise the Lord! Truly, God is omniscient. Sungguh benar Allah Maha Tahu. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari Allah saja hikmat dan kekuatan. Dialah Allah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia Allah yang tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Sang Raja tenang sekarang ya setelah mengetahui apa mimpi dan arti dari mimpinya itu. Yang ajaib adalah berkatalah Raja kepada Daniel, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Oh yes, Sang Raja percaya dan mengakui bahwa God is omniscient. Allah Maha Tahu. Lalu Raja memuliakan Daniel, memujinya. Dianugerahkanlah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia, Daniel, menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Luar biasa bukan? Dan lihat cara Allah bekerja dalam hidup orang yang mempercayai Allah dengan segenap hatinya ini. Allah benar-benar melakukan hal yang ajaib. Allah memberkatinya. Ya, benar sekali. Sekalipun ada ancaman yang mengerikan, tetapi Daniel, Sadra, Mesak, dan Abednego mempercayai Allah apapun yang terjadi. Yes, faith. I can trust God no matter what. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. God is omniscient. Allah itu maha tahu. Allah tahu apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Allah tahu dan Allah mengetahuinya. Coba bacakan di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word
Mazmur 139 ayat 1-4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Wow, aku bangga memiliki Allah yang Maha Tahu. Sungguh Dia Tuhan yang Maha Besar. Let's sing it. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar, bahwa Tuhan itu Maha Besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar, bahwa Tuhan itu Maha Besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat 5, begitulah bunyinya. Sekarang mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Tahu itu. Ya Allah yang Maha Tahu, kami datang kepadamu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Sungguh kagum akan Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kami mau Tuhan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Allah yang Maha Tahu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah yang Maha Tahu. Aku mempercayakan hidupku kepadamu karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Luar biasa ya, Tuhan dapat memberi hikmat pada Daniel untuk mengartikan suatu mimpi. Ini baru dahsyat. Aku setuju itu, karena wow, tentu tidak mudah loh mengartikan mimpi orang lain kalau bukan kuasa Tuhan yang dalam diri Daniel. Allah kita memang sungguh ajaib. Yang membanggakannya adalah kita juga dapat mempercayai Allahnya Daniel yang dahsyat itu. Allah juga akan lakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kita. Amin. Teman-teman, ayo sekarang klik subscribe, tulis komen, klik like, lalu share link Star Kids. Oh iya, yuk kita berdoa untuk keluarga, sekolah, gereja, dan bangsa kita yang perlu didoakan. Yuk join Zoom Anak Berdoa Minggu 23 Oktober jam 5.30 sore. Tuhan pasti menjawab doa kita. Atau teman-teman bisa join Zoom Connect untuk saling menguatkan iman. Jumat 21 Oktober jam 5 sore. Kita saling sharing firman Tuhan, main games yang seru, dan hadiah-hadiah yang keren dan dikirim ke rumah. It's quiz time! Tuliskan ayat hafalan kita pada bulan ini dengan tepat tanpa melihat Alkitab ya. Jujur ya. Kirim jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Nanti hadiahnya dikirim langsung ke rumah. Ibadah onsite pasti seru. Ayo teman-teman berdoalah supaya
Papa dan Mama mengajak teman-teman hadir dalam ibadah onsite atau ibadah langsung. Silakan datang ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, Satelit Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui Fajar Pengharapan ya. Saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa minta bantuan pada orang terdekat atau melalui QR Code atau pembayaran online yang telah disediakan. God bless you. Good job teman-teman, sudah bersemangat mengikuti ibadah sampai akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.